اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين وأتبع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pula lupa kita bersolawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berkat beliaulah kita di sini sampai saat ini merasakan manisnya hasil dakwah yang diperjuangkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang Allah berikan kepada seluruh manusia, namun khususnya nikmat ini hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu nikmat iman dan Islam. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan suatu nasihat yang begitu penting, begitu agung, yang dimana apabila umatnya mendengarkan serta mengamalkan apa saja yang dinasihati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berbicara kepada salah satu sahabat, yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kabayya qala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Ibnu Umar mengatakan, sewaktu-waktu pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merangkul bahu saya, kemudian beliau mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Hiduplah engkau di dunia seakan-akan engkau adalah orang asing atau orang yang sedang bersafar atau mengembara. Ini menunjukkan betapa dekatnya Rasulullah SAW dengan para sahabatnya, khususnya dengan Ibnu Umar, sehingga beliau berani merangkul Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan beliau memberikan nasihat kepada Ibnu Umar yang khususnya kepada beliau dan umumnya kepada umat Nabi Muhammad SAW, yaitu kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk hidup di dunia ini sebagai orang asing atau sebagai orang yang sedang bersafar. Karena pada hakikatnya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara, tidak kekal. Yang ada awal pasti ada akhir. Yang ada namanya lahir dan pasti akan ada namanya kematian. Maka sebaik-baik manusia
adalah mengingat dirinya, apakah sudah mempersiapkan dirinya, bekal dirinya untuk menghadapi hari akhirat. Menjadi orang asing atau pengembara, yang dimana setiap pengembara atau orang yang bersafar membutuhkan perbekalan yang begitu banyak, baik dari makanan, minuman, atau pakaian, serta kendaraan. Ini dibutuhkan oleh musafir atau orang yang sedang bersafar. Begitu pula kita saat ini hadirin, kita sedang berteduh di salah satu pohonnya Allah, yaitu dunia. Di mana ketika kita di dunia ini, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaik-baik bekal manusia ketika menghadapi kematian, ketika menghadapi alam akhirat, kampung akhirat, maka hendaklah dia mempersiapkan dirinya dengan memperbanyak kualitas dan kuantitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah yang mencakup dirinya dengan Allah, haqqullah, ataupun ibadah yang mencakup dirinya sesama manusia. Haqqullah, hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kita menyembah Allah saja dan tidak mempersekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun. Tidak menjadikan suatu tandingan bagi Allah, baik itu jin ataupun perkara-perkara selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita memenuhi hak kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukannya. Begitupun Allah memiliki hak kepada seorang hamba, suatu tugas yang harus dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu la yu'azziba man yusyrik billah. Allah tidak akan pernah mengazab manusia yang menyembah Allah dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu apapun. Kemudian Ibnu Umar melanjutkan perbincangannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Idza amsaita fala tantazir as-sabah." Apabila engkau mendapati dirimu di waktu sore, di waktu petang, fala tantazir as-sabah, maka jangan sekali-kali kita menunggu datangnya waktu pagi. Idza asbahta fala tantaziril masa. Kalau kita mendapati diri kita ada di waktu pagi, maka jangan sekali-kali kita menunggu datangnya waktu sore. Karena umur, ajal, kita tidak ada yang tahu. Hari ini kita hidup di pagi ini, mungkin bisa jadi sore nanti kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita hidup di sore ini, belum tentu kita akan hidup pada besok harinya. Ini menunjukkan bahwa setiap manusia diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak bekalnya, untuk menghadapi alam akhirat, untuk mendatangi kematian yang akan pasti datang kepada kita semuanya. Kemudian Ibnu Umar melanjutkan perkataannya, khudh min sihatika lil maradik. Gunakan waktu sehat kita, gunakan waktu sehat kita sebaik-baik mungkin untuk mempersiapkan diri kita sebelum datangnya masa sakit. Khudh min hayatika lil mautik. Dan kita mempersiapkan kehidupan kita, mencari bekal sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya kematian yang akan menjemput kita semua. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Maka dari ini kita mengetahui hakikat kehidupan di dunia ini tidaklah kekal. Justru Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya agar manusia menjadikan semua itu adalah sebagai fasilitas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan dunia itu di genggamannya, bukan dimasukkan ke dalam hatinya. Karena apabila manusia menjadikan dunia ini sebagai tujuan, sebagai kecintaan di dalam hatinya, maka manusia seperti ini telah lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal insana lafi khusr." Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan yang merugi.
Nabi SAW juga bersabda di dalam hadis riwayat Imam Muslim, idza mata al-insan, apabila manusia itu mati, inqata amaluhu illa min salas, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Min shadaqatin jariyah, amal yang pertama tidak akan pernah putus adalah sedekah jariyah, sedekah jariyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam membangun agama ini, baik itu menyumbang, menginfakkan harta kita untuk pembangunan masjid, pembangunan pondok pesantren dan lain-lainnya, maka ini juga bisa menjadi amal jariyah kita. Yang kedua adalah selain sedekah jariyah, yaitu ilmun yuntafa'u bih, yaitu ilmu yang bermanfaat. Maka hendaklah setiap muslim itu wajib hukumnya mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah memandang umur, baik yang muda ataupun yang tua, sakit ataupun sehat. Maka seluruh manusia umat Nabi Muhammad SAW wajib hukumnya untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan untuk tidak mempelajari agama Allah. Baik itu masalah pekerjaan, baik itu masalah jodoh dan lain-lain, itu bukan halangan untuk manusia mencari ilmu, untuk mendapatkan ilmu agama yang syar'i. Ketiga adalah walidin sholihin yad'ulah, yaitu anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Maka harta yang paling utama bukanlah dinar dan dirham, bukanlah emas dan perak, melainkan harta yang paling berharga bagi orang tuanya, ayah ibunya, adalah anak yang soleh dan soleha yang mendoakan kedua orang tuanya. Ketika hidup, orang tuanya saja masih didoakan, apalagi ketika orang tuanya sudah meninggal, maka orang tuanya akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat karena sebab didoakan oleh anaknya, baik yang putra maupun yang putri, yang senantiasa mendoakannya kepada dirinya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengucapkan Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita bermuhasabah, introspeksi diri. Sudah sejauh manakah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudah sejauh manakah kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala? Sudah sejauh manakah kita mendidik anak-anak kita, cucu kita untuk menjadi anak-anak yang soleh, sehingga perbekalan kita untuk menghadapi kematian, untuk mendatangi kampung akhirat, sudah benar-benar kita persiapkan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahumma shalli 'alal Mustafa habibana Muhammad alaihi salam.